Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha al-mu'min, sekarang kita masuk ke tema G, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini adalah materi yang akan Ustazah sampaikan pada kalian. Oke ya, coba kalian buka di halaman Oke. Ini adalah materi hari ini. Menuliskan informasi, menjelaskan manfaat keragaman, dan menentukan banyak simetri putar. Ya. Coba kita buka halaman 54. Di sini ada informasi cara pembuatan kain tenun. Ya, yang ada di gambar kalian itu adalah salah satu cara menenun kain, ya. Itu adalah cara menenunnya. Oke, sebelumnya kita baca dulu ya. Pembuatan kain tenun. Kamu tentu mengenal kain tenun. Kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia, memiliki berbagai corak yang indah. Kain tenun di setiap daerah memiliki ciri khas corak masing-masing. Kain tenun biasanya digunakan pada acara-acara adat tertentu, misalnya ketika upacara pernikahan. Jadi kain-kain tenun ini yang ada di gambar itu biasanya digunakan ketika ada acara kayak pernikahan, terus kayak ada acara upacara kayak pokoknya hari-hari hari besar yang ada di setiap daerah tersebut ya. Nah, bagaimana proses pembuatan kain tenun? Nah, kita di sini akan mengetahui tahapan-tahapan cara pembuatan kain tenun. Kita garis bawahi ya nanti ya. Tahap paling awal dari proses pembuatan kain tenun adalah kita garis bawahi yang pertama, kasih tanda ya, membuat pola dan motif. Jadi, tahap pertamanya itu membuat pola dulu dan motifnya. Pola itu apa? Misalnya mau zigzag gambarnya, apa mau segitiga, atau mau seperti bunga, mau seperti matahari. Itu adalah polanya. Nah, lalu motifnya mau seperti apa? Nah, jadi langkah yang pertama itu membuat pola dan motif. Garis bawahi ya, dan dikasih tanda angka 1 di atasnya. Lalu membuat pola dan motif harus dilakukan dengan teliti dan tidak asal menggambar. Tuh katanya. Jadi setiap pola atau motif itu mempunyai arti, intinya biar ada artinya gitu dalam polanya dan motifnya itu. Oke, setelah pola dan motif dibuat, tahap selanjutnya atau tahap yang kedua, mempersiapkan benang-benang. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan benang-benang. Yang pertama tadi apa? Pola dan motif. Yang kedua mempersiapkan benang-benang. Nah, benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Nah, kapas diperoleh dari para petani. Jika kapas yang baru dipanen, dipisahkan dari serat kapas dengan cara dijemur. Setelah biji-biji yang terpisah, serat kapas kemudian dipintal menjadi benang. Nah, itu ya caranya. Jadi dari kapas dulu, kapas itu diperoleh dari petani, terus biji kapasnya dipanen atau dipisahkan dari serat kapas. Nah, setelah itu dijemur. Nah, setelah biji-bijinya terpisah, baru serat kapasnya bisa menjadi benang. Itu awal mulanya benang ya. Lalu setelah dipintal, benang diwarnai sesuai motif yang ini gunakan. Nah, benang tersebut itu diwarnai. Misalnya kalian mau warna kuning, hijau, merah. Nah, nanti di situ diwarnai. Bahan pewarna
yang digunakan berasal dari bahan alami seperti kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Nah, misalnya umbi-umbian kan ada yang ungu tuh, atau yang kuning, atau dari buah-buahan yang lainnya. Misalnya kalian mau warna kayak seperti strawberry berarti merah, ya kan. Nah, benang-benang tersebut bisa diwarnai dengan kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Nah, setelah itu barulah proses penenun dapat dimulai. Nah, ketika tadi tahap pertama sudah membuat motif, pola, terus yang kedua benang-benangnya sudah disiapkan. Terus setelah itu yang ketiga benangnya itu diwarnai ya dengan bahan kayu atau umbi-umbian. Nah, baru setelah itu proses penenunan ya. Proses penenunan ini menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang sering disebut ATBM. Nah, ini adalah alatnya nih, alat untuk menenun. Jadi dia tidak sama cara membuatnya seperti baju. Kalau baju itu kan dia memakai mesin ya. Nah, kalau tenunan itu dia menggunakan alat. Alatnya seperti ini sayang, kayunya tuh. Kayu-kayu ini. Nah, itu adalah alat untuk membuat tenunan. Nah, proses penenunan mulai dari ujung kain, dilanjutkan sesuai dengan motif kain. Gitu ya. Itu adalah informasi yang kita dapat dari pembuatan kain tenun. Langkah-langkahnya juga tadi sudah kita ketahui ya, yang sudah digaris bawahi. Oke. Lanjut. Nah, coba kalian buka di halaman 59. Nah, kalau kemarin kan kita sudah mengetahui pakaian yang digunakan itu sesuai profesinya ya. Kayak kemarin Ustaz bilang dokter seragamnya beda, siswa juga seragamnya beda. Nah, di sini juga ada pakaian khusus yang harus digunakan dari setiap pekerjaan ya. Kita baca dulu ya. Pakaian khusus. Pakaian memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk mengurangi tingkat resiko selama kegiatan seperti pekerjaan atau bekerja atau berolahraga. Ya, jadi bajunya itu berbeda ya. Nah, setiap baju tersebut memiliki fungsi ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beberapa jenis pekerjaan dan olahraga memerlukan pakaian khusus untuk menjaga keselamatannya. Nah, di sini salah satunya adalah contoh pakaian pemadam kebakaran. Nah, pakaian pemadam kebakaran ini juga dia memiliki fungsi ya. Nah, kita coba baca. Contoh pekerjaan yang memerlukan pakaian khusus adalah pemadam kebakaran. Garis bawahi ya. Nah, jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran berbeda dengan kain pada umumnya. Nah, jadi baju pemadam kebakaran ini dia memiliki kain yang khusus ya, beda sama baju-baju yang biasanya. Nah, jenis kain yang digunakan berbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Jadi bajunya pemadam kebakaran ini dia memiliki atau digunakan itu dari serat yang anti dari api, karena kan pekerjaan pemadam kebakaran ini dia bertempurnya sama api ya kan, maka dia memerlukan baju yang memiliki sifat tahan api gitu. Kalau misalnya baju biasa aja dia ngerasa panas nanti ketika dia bekerja untuk menyirami api. Nah, maka dari itu di sini baju pemadam kebakaran memiliki serat yang sifatnya tahan api. Nah, contoh pakaian khusus lainnya. Yang pertama itu adalah tadi pemadam kebakaran ya bajunya. Lalu contoh pakaian khusus lainnya digunakan pada olahraga menyelam. Nah, baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Nah, pada bagian tertentu dibuat lebih tipis agar penyelam bebas bergerak di dasar laut.
Baju selam dapat memerangkap air sehingga air tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Air tersebut akan dihangatkan oleh suhu tubuh pemakainya sehingga penyelam tidak kedinginan. Baju selama juga dapat mempermudah mengapung di dalam air. Nah, ini adalah khusus untuk pakaian selam ya. Jadi dia itu untuk memudahkan dia menyelam atau mengapung, terus juga memudahkan dia agar airnya itu tidak bersentuhan dengan kulit langsung ya. Jadi pakaiannya penyelam ini ada khususnya ya, bahan-bahan yang dikhususkan untuk selam, pakaian selam. Nah, lanjut. Selain kedua contoh di atas, terdapat pakaian yang khusus digunakan dokter di ruangan operasi. Nah, ini seperti yang hijau-hijau ini adalah baju yang dikenakan untuk ketika ada di ruangan operasi. Nah, pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan. Ya kan, dia dengan cara masukkan tangannya lalu tinggal diikat aja bagian belakangnya. Dan cara dibukanya pun sangat mudah, tinggal ditarik saja tali yang ada di belakangnya. Lalu langsung copot baju tersebut gitu. Beda dengan baju-baju yang biasa kita kenakan. Nah, pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, katanya kan, mudah dilepas dan mudah dibersihkan. Jadi baju ini juga memiliki bahan yang mudah dibersihkan. Nah, pemilihan model berguna agar memudahkan gerakan ketika melakukan operasi. Jadi baju ini juga memudahkan dia bergerak untuk operasinya itu lebih mudah gitu. Nah, jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang lembut. Setelah digunakan, pakaian dicuci, dikeringkan dan disterilkan dari kuman. Nah, jadi di sini ada 3 pakaian yang khusus yang digunakan para pekerja ya. Ada pemadam kebakaran, ada penyelam, ada dokter, pakaian dokter atau ketika operasi. Seperti itu ya, itu adalah informasi yang kita dapat dari pakaian khusus yang digunakan para pekerja. Ya, tadi sudah dijelaskan dari 1, 2, 3 dari contoh masing-masing pakaian tersebut. Seperti itu ya. Lanjut menjelaskan manfaat keragaman pekerjaan di lingkungan sekitar. Ada di halaman 55. Untuk menghasilkan kain tenun terdapat beragam pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki peran masing-masing. Setiap benda yang kamu gunakan sehari-hari juga tidak lepas dari jasa orang lain. Misalnya seragam yang kamu kenakan diperoleh atas jasa petani, kapas, dan pekerja di pabrik. Di antara lain pemotong pola, penjahit, serta pedagang pakaian. Di sekitar kita terdapat beragam jenis pekerjaan. Keragaman tersebut harus kita hargai. Ya, jadi setiap para pekerja pembuat baju, kayak misalnya pekerjaan di pabrik, terus dari petani. Nah, dari hasil pekerjaan mereka itu kita harus menghargainya, ya, jangan mengledeki, ya. Kita harus menghargai dari setiap pekerjaan orang lain. Berbeda dengan paman, Nina bercita-cita menjadi dokter. Ia terpilih dalam program dokter kecil. Nina bertugas untuk selalu bersikap dan mengajak siswa lain untuk berperilaku sehat. Nina berusaha menggapai cita-citanya. Apa kamu memiliki cita-cita? Apa sih itu cita-cita? Nah, kita garis bawahi, cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai atau laksanakan di masa depan. Nah, di setiap manusia itu memiliki cita-cita yang berbeda. Misalnya si A atau si Tony memiliki cita-cita menjadi dokter. Lalu si B atau si Lani, dia itu bercita-cita ingin menjadi guru. Lalu si Dodi bercita-cita ingin menjadi polisi. Nah, dari cita-cita tersebut walaupun berbeda harus tetap menghargai. Nah, coba kalian tanya nih kepada bunda, kakak, adik, ya, kira-kira cita-cita waktu mereka
kecil itu apa sih? Nah, coba nanti ditanyakan ya. Cita-cita Bunda dulu apa sih, Bun? Ayah cita-citanya apa sih dulu gitu. Kakak apa sih cita-citanya gitu. Terus kenapa misalnya nggak kesampaian cita-citanya tersebut? Coba kalian tanyakan saja ya. Ini adalah PR-nya. Tanyakan cita-cita kepada ayah, bunda, kakak, dan adik. Oke? Lanjut aja ya. Nah, di sini akan ada penjelasan menentukan banyak simetri putar. Kalau kemarin itu adalah simetri lipat, sekarang simetri putar. Simak ya. Halo, kamu pasti tahu macam-macam bentuk bangun datar, bukan? Bangun datar ada yang memiliki simetri putar loh. Namun, ada juga bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Bangun datar harus memenuhi beberapa syarat untuk memiliki simetri putar, teman. Ayo kita belajar syarat-syaratnya. Pertama, bangun datar harus memiliki sebuah titik pusat. Kedua, bangun datar minimal memiliki dua pola yang sama sebelum diputar satu putaran penuh. Jika hanya membentuk satu pola yang sama setelah satu putaran penuh, bangun datar disebut tidak memiliki simetri putar. Nah, kita sudah tahu syarat bangun datar yang memiliki simetri putar, kan? Sekarang, ayo kita tentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. Pilih bangun datar yang ingin kamu ketahui simetri putarnya. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri putar. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki dua simetri putar. Lingkaran. Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Jejer genjang. Jejer genjang memiliki dua simetri putar. Segi lima sama sisi. Segi lima sama sisi memiliki lima simetri putar. Segi enam sama sisi. Segi enam sama sisi memiliki enam simetri
tidak memiliki simetri putar. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar. Persegi. Persegi memiliki 4 simetri putar. Nah, itu adalah penjelasan dari simetri putar. Oke, alhamdulillah selesai pesan Ustazah ya. Sholat 5 waktu, mengaji umi dan menghormati orang tua. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah jelaskan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.